Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat isya dan insyaallah tarawih dan witir yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada masing-masing kita. Mudah-mudahan rahmat dan karunia yang kita terima di dunia ini dapatlah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini semoga diterima dan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan bering salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi yang amat mulia. Mulia tutur katanya, mulia akhlaknya, mulia kepemimpinannya, sehingga beliaulah dijadikan suri dan tauladan bagi pengikutnya sampai akhir masa. Beliau itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina dan mengajak keluarga, sahabat dan pengikutnya kepada jalan dan agama yang diakui dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita sedang berada di sebuah perjalanan alam dunia ini. Harus kita paham nih, betul? Dan pada satu saat kita akan meneruskan perjalanan alam barzakh, alam kubur. Kalau nggak percaya, ya udah jangan mati. Tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Masih jauh lagi alam kubur nanti, alam padang mahsyar nanti. Mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Sebelum kita membicarakan masalah wabil walidain, berbuat baik kepada ibu bapak, karena kita di dunia ini perlu kita lah tahu hendaknya, sebab banyak yang nggak tahu. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Apa yang kita akan tujuan hidup di dunia ini? Mana yang katakan pelengkap hidup di dunia ini? Kalau nggak ngerti, bagaimana tuh tahu namanya kita hidup di dunia ini? Kita harus tahu hidup di dunia ini berapa lama? Berapa Pak? Hah? Berapa lama hidup di dunia ini? Kalau nggak tahu bagaimana ini? Banyak orang yang nggak tahu hidup di dunia ini berapa lama. Kalau sekolah kan harus tahu berapa lama lamanya kita sekolah, betul? SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun. Kita hidup di dunia ini jawabannya di dalam Al-Quran, maka kita harus baca Quran. Dalam mana? Dalam Al-Quran, dalam surat apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai dengan 114. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin
Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ini supaya kita ngerti nih. Qalu, mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawm. Kami tinggal di bumi cuma sehari atau setengah hari saja. Siapkan laptop HP-nya untuk ngitung. Nanti saya minta hitung nanti itu. Nanti takut saya salah. Kemudian sehari atau setengah hari. Sehari di sini adalah sehari menurut kehidupan yang kekal dan abadi. Saya mau tanya, di dunia ini abadi nggak kira-kira nanti kita ini? Tidak. Contohnya satu persatu pada mati. Manusia mati, tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati. Dunia ini akan hancur dengan proses namanya kiamat. Maka sehari di sini adalah sehari di akhirat. Karena hidup yang abadi itu nanti di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiya hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kampung di dunia ini adalah kampung kehidupan yang sebenarnya. Apa? Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui akhirat itulah kampung yang kita nanti yang sebenar-benarnya. Dunia ini bukan kampung yang sebenarnya. Sehari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Kalau sehari di akhirat 24 jam, hitung jam ya hitung kita sekarang ini, berarti 24 jam dibagi 1000 tahun dunia, rata-rata 1 jam itu 41,6 tahun dunia. Ada nggak yang umur 41,6 tahun dunia sekarang ini? Ada, pasti. Berarti kalau umur kita 41,6, baru 1 jamnya di akhirat. Baru 1 jamnya di akhirat. Oh, ini kan saya udah lama. Ini hitungan dunia. Kalau hitungan akhirat lain lagi. Kalau 2 jam di akhirat, berarti 2 kali 41,6 tahun dunia sama dengan 83,3333 tahun dunia. Kalau 2 jam di akhirat. Itu 83,3 tahun dunia itu ada nggak umur yang 83 sekarang ini? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Hah? Bapak berapa? Udah 83 belum? Belum ya? Belum. Nah, berarti belum 2 jam itu. Jemaah di sini nggak ada yang 2 jam di akhirat itu. Ini menurut versi Al-Quran ya, surah Al-Mu'minun. Dan dengan demikian, yang 83,3 tahun itu rupanya setara dengan malam Lailatul Qadar lamanya. Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang kalau 1000 bulan, setahun berapa bulan? 12. 1000 bagi 12 berapa Pak? Maka tadi saya harus siapkan apanya untuk menghitung, nanti saya takut salah. 1000 dibagi 12. Kalau 1000 bulan itu dibagi 12 itu kembali 83,33 tahun dunia. Itu malam Lailatul Qadar kalau kita dapati. Setara dengan umur manusia kalau seandainya 83 tahun. Ini lamanya kita hidup di dunia. Ini supaya ngerti nih. Salah-salah kita menempuh kehidupan dunia ini masuk neraka nanti di akhirat. Sehari di neraka setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehari nanti di akhirat di neraka itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ini kata Allah ini. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Mau petani, mau pedagang, mau penjabat kan? Rugi. Yang beruntung petani, pedagang, penjabat yang beruntung itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang beruntung
adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab ini yang katakan beruntung. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita di dunia ini, kita sudah tahu lamanya hidup dunia dibandingkan 2 jam. Kalau 3 jam 3 kali 41,6 itu udah gak ada itu. 120 berapa? 24 tahun dunia. Jarang, kalau ada mungkin ada ya, tapi udah jarang dengar sekarang. Sekarang yang kedua, tujuan hidup di dunia ini untuk apa? Untuk apa Pak kita hidup di dunia ini? Hah? Ya? Ibadah atau apa? Ini sesuai dengan sudah kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana? Ini kalau nggak ngerti bagaimana? Tujuan hidup itulah ibadah. Mana ayatnya? Surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul? Ini tujuan hidup. Ini disuruh kita puasa, ibadah puasa. Kalau nggak ada yang berpuasa, itu tandakannya dia orang tuh nggak ngerti dengan tujuan hidup. Gitu aja. Datang minta sholat 5 waktu, mau di kantor, mau di mana kita berada, kemudian dia nggak melaksanakan sholat, berarti orang tuh nggak ngerti dengan tujuan hidup. Kalau soal pintar di kantor bisa S1, S2, guru besar, tapi waktu sholat Allah memanggil melalui suara muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau dia menyegerakan itu sholat, berarti dia orang itu ngerti dengan tujuan hidup itu. Kalau dia nggak mau melaksanakan sholat, berarti dia nggak ngerti dengan tujuan hidup itu. Itu aja, gampang aja Pak hidup ini sebenarnya. Di mana yang ngerti, mana yang tidak ngerti. Diperintahkan zakat umpamanya, ada keluarkannya, berarti dia ngerti itu dengan tujuan hidup. Diperintahkan umpamanya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, berarti dia ngerti dengan tujuan hidup itu. Kalau dia nggak, dia punya harta tapi nggak mau zakat, itu namanya nggak ngerti dengan tujuan hidup itu. Nanti harta itu disetrikakan ke jidat, ke lambung, ke punggungnya. Yaumahumma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ingatlah ketika hari yang mana harta itu nanti dipanaskan dalam api neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, disetrikakan ke jidatnya mereka, ke lambungnya mereka, ke punggungnya mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum ta'nizun. Maka rasakan akibat perbuatan harta yang kamu simpan itu. Sampai main. Bapak mau punya harta banyak, tapi kalau nggak mau dikeluarkan, nggak disisihkan, nanti diserikakan ke sini, ke jidat, ke lambung, ke punggung. Baca Al-Quran, surah At-Taubah ayat 35. Ini bukan kata saya nggak nakut-nakutin Pak, ini kata Allah. Ya. Jadi kalau nggak punya harta, ya apa yang mau diserikakan? Nggak ada, ya Pak. Yang punya harta ini, kalau 1 miliar berapa itu zakatnya itu? 25 juta ya. Kalau 2 miliar, sudah 50 juta. Gampang itu hitungnya. Ada yang pejabat apa yang orang terkaya di Indonesia sekian triliun, saya dengar berapa itu zakatnya. Kalau nggak dikeluarkan gimana? Bahaya. Banyak duit pembeli makan sepiring, 2 piring sama aja. Memang banyak duitnya bisa 10 piring? Enggak lah. Banyak duit memang rumahnya luas, memang paling tidurnya berapa? Sekasur. Memang luas rumahnya mau guling-guling nggak, paling sekasur. Kalau guling-guling itu namanya nggak tidur, betul? Ya, paling sekasur kata hawa nafsu itu. Kemudian apa yang dikatakan pelengkap hidup? Sandang, papan, dan pangan yang kita cari pagi dan petang itu pelengkap untuk bisa hidup. Rumah yang bagus boleh, mobil yang bagus boleh. Itu untuk apa tuh? Untuk pelengkap selama hidup. Kalau udah mati bapak besok, ibu besok, itu rumah yang bagus, mobil yang bagus nggak dibawa. Yang dibawa apa? Amal ibadah. Itu berarti yang dibawa adalah amal ibadah. Nah, sesuai dengan kata bapak tadi, tujuan hidupnya adalah ibadah. Yang dibawa amal ibadah. Berapa amal ibadah yang kita laksanakan, ya itu yang dibawa. Nah, kalau hartanya itu bisa bawa malapetaka, bisa mengantarkan ke dalam surga. Kalau malapetaka bagaimana? Kalau kita nggak sisihkan zakat malnya umpamanya, kita nggak keluarkan hak-hak orang lain, maka otomatis itu menjadi malapetaka bagi kita nantinya. Ini makanya punya harta juga bahaya juga.
kalau kita tidak keluarkan aturan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wabil walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Sebenarnya ayat ini diawali dalam surah Bani Israil dalam ayat 23, yang mana Allah memerintahkan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Jadi kata Allah Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu. Yang pertama dulu adalah untuk jangan menyembah selain daripada Dia. Ini harus kita perhatikan ini. Jangan menyembah selain daripada Allah. Kenapa? Orang yang meminta kepada selain daripada Allah itu dosanya nggak diampuni. Itu namanya berbuat musyrik. Sebab Allah dengan tegas menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah, orang yang meminta kepada selain daripada Allah. Kadang-kadang kita sholat, kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Kadang-kadang di luar minta tolong kepada siapa? Minta kepada yang lain lagi. Padahal kita udah ikrar, udah janji itu di dalam salat. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang lurus itu yang bagaimana? Yang lurus itu yang dasarnya iman lurus, hati lurus, lisan lurus. Itu yang lurus. Jangan berkelok-kelok. Kata Nabi, hati yang iman yang lurus itu tergantung hati yang lurus. Hati yang lurus itu tergantung lisan yang lurus. Kalau seandainya hati imannya itu tidak akan lurus, hatinya iman itu tidak lurus kalau hatinya nggak lurus. Hati itu nggak lurus kalau lisannya nggak lurus juga. Kata Nabi, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu. Tidaklah lurus iman seseorang hamba sehingga lurus pula dia punya hati. Kalau hatinya nggak lurus imannya. Itu aja kata Nabi. Kemudian hati yang lurus itu bagaimana? Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hati seseorang hamba sehingga lurus pula dia punya lisannya. Sekarang kan banyak ya, lain di hati, lain di lisannya. Banyak itu. Banyak. Ada nggak Pak? Lain di hati, lain di lisannya. Kenapa? Karena pengaruh dunia. Dunia ini nggak akan selesai, nggak berakhir. Dunia itu lebih kuat daripada kita ini. Maka Allah ingatkan, wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini penuh dengan permainan dan senda gurau belaka. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi sekali lagi jangan kita meminta pada selain daripada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, kata Allah. Sebagus-bagus ibadah kita, siangnya ada seorang pemuda ahli ibadah, siangnya puasa, malam ibadah kepada Allah, rajin sekali. Tapi Musa kaum nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada ahli ibadah. Kemudian diundang Rasulullah, dan Rasulullah datang dengan beberapa sahabat dan bilang, ditanya pada istrinya, suami kamu ini kerjanya apa sebenarnya? Dituntun oleh Rasulullah nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kata istrinya, dia ahli ibadah ya Rasulullah, siang puasa, malam ibadah. Apakah dia masih punya ibu? Orang tua? Masih.
Orang tuanya mana? Orang tuanya pergi karena dia tersinggung hati ibunya. Akhirnya ibunya disuruh datang oleh Rasulullah, diutus Bilal. Dan kemudian sesampai di rumah ibunya disuruh datang ke rumah anaknya yang sudah sakaratul maut. Apa kata ibunya? Saya tidak akan halalkan anak saya itu. Saya tidak akan maafkan anak saya itu. Dia sudah menyinggung hati saya. Ini ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah itu. Pemuda ini, ibunya nggak mau maafin. Kemudian saya tidak akan maafkan. Maka Bilal gagal. Maka diutuslah sahabat adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman untuk mendatangi ibu tua yang itu, supaya datang menghadap Rasulullah, menghadap kepada anak yang sudah sakaratul maut ini. Dengan demikian, karena yang mengundang meminta datang Rasulullah dan didatangi oleh sahabat ini, maka datanglah dia, ibu ini. Dia dapat Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya di depan engkau tidak akan rela, saya tidak akan halalkan, saya tidak akan maafkan anak saya ini karena dia sudah menyinggung hati saya. Kata Rasulullah, maafkanlah anak kamu ini. Allah saja maaf. Akhirnya dimaafkan, dihalalkan. Dengan demikian, dengan lantang pemuda itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang ahli ibadah. Apalagi kita barangkali bukan ahli ibadah. Contoh yang kedua, satu lagi. Ada seorang namanya Syekh. Syekh ini ahli ibadah, minta izin kepada ibunya untuk melaksanakan tawaf. Tetapi di dalam perjalanan ibunya tidak mau, tidak mengizinkan pergi. Ini perlunya kita izin orang tua ini. Syekh minta izin kepada ibunya seperti tawaf. Ini bukan pergi ke mana, ibadah, sunnah, tawaf. Tapi tidak diizinkan oleh ibunya, dia tetap pergi. Akhirnya setelah malam, belum sampai ke Mekah itu, dia kemudian masuk ke sebuah masjid, istirahat di sana, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Dan kemudian pada malam itu juga ada di samping masjid itu, tempat sholat itu, ada orang yang kemalingan. Orang kemalingan tadi maling masuk, kemudian penjaga rumahnya tahu, tuan rumahnya tahu. Kemudian diteriakilah maling. Akhirnya pada keluarlah masyarakat pada saat itu. Maka maling itu lari ke dalam masjid yang tempat Syekh lagi sholat tadi. Dan dalam masjid yang menerima orang masuk ke masjid, kemudian yang ditangkap adalah Syekh tadi yang durhaka, nggak mau mengikuti perintah Allah. Maka dia ditahan oleh orang pada saat itu, oleh penguasa kota itu, kemudian dicongkellah, dipotonglah kedua tangannya. Ini kalau kita tidak berbuat baik, tidak mendapatkan restu daripada ibu bapak. Sebab ada sebuah hadis yang harus kita perhatikan. Ridha Rabbi fi ridhal walidain, wasuktur Rabbi wasuktur walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah itu tergantung kepada murka orang tua. Ini anak-anak jangan main sama orang tua, harus patuh. Kalau pengen ridho orang tua, ridho Allah, harus ridho orang tua. Kadang-kadang kita gampang saja, semoga Allah meridhoinya. Tapi orang tua durhaka, nggak nyambung itu. Maka dikatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian bagaimana yang sudah lanjut usia ini? Kan pasti punya orang tua nih. Ya Allah, semoga mendapat ridho, berikanlah ridho-Mu kepada kami ya Allah. Kan itu bulan Ramadan kita sudah sholat. Begitu ya. Tetapi kalau tiga hal kita langgar, nggak akan dapat itu konsep ridho dari Allah itu. Apa itu? Pertama, dia harus jadi anak yang soleh atau solehah. Yang kedua, kalau kita mendoakan diri kita, harus doakan ke orang tua kita. Kalau mendoakan orang tua kan harus harus anak yang soleh. Kalau anak yang salah, bagaimana itu? Yang ketiga, hendaklah ikuti jangan putuskan silaturahim sahabat lainnya. Itu kalau yang sudah meninggal orang tuanya. Kalau yang masih hidup bagaimana? Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Bani Israil ayat 23, "Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma
sekiranya salah seorang di antara orang ibu bapakmu itu sudah lanjut usia, maka itu di bawah penguasaanmu, di bawah pemeliharaanmu. Kalau orang tua udah tua, di bawah pemeliharaan kita. Kita yang nanggung obatnya, makannya, dan seterusnya. Kalau dulu kita dirawat waktu kecil, kalau sekarang udah tua, ibu-ibu, orang tua, ayah kita yang merawat. Kalau nggak dirawat bagaimana? Kata Nabi, maka dengan demikian orang yang tidak mau memperhatikan orang tuanya tadi, maka dengan demikian maka terhapuslah seluruh amal ibadahnya. Satu. Yang kedua, maka dia itu akan mendapatkan disiksa dengan azab yang pedih. Ini kalau orang yang tidak mempedulikan ibu bapaknya. Kata Nabi, "Ma min 'abdin atahu Allah ta'ala man lam summa lam yu'addi haqqa walidayhi." Tidak seorang hamba pun yang diberikan rezeki oleh Allah kemudian dia tidak tunaikan hak-hak ibu bapaknya. Maka dengan demikian kalau dia tidak tunaikan orang ibu bapak yang sudah lanjut usia itu, perlu obatnya, perlu pemeliharaannya, maka mungkin dia tidak perhatikan keperluan orang tua tadi. Maka kata Nabi, illa ahbatallahu ala wa jalla amalahu, kecuali akan terhapuslah seluruh amal baiknya, wa azaqahum azabal alim, dan kemudian mendapatkan sisa yang amat pedih. Kira-kira mau nggak? Sholatnya bagus, terawihnya bagus, tapi durhaka sama ibu bapak. Harta amal ibadahnya terhapus. Kemudian dia itu nanti mendapatkan sisa yang amat pedih. Yang terakhir, yang berikutnya, hendaklah bertutur kata kepada ibu bapak itu dengan kata-kata yang baik. Dengan demikian, falatakul lahuma uffin wa la tanharhuma, maka jika kamu berkata kepada ibu bapakmu, maka jangan mengatakan uffin. Uffin itu hes. Nggak boleh sama ibu bapak. Itu anak-anak harus perhatikan. Jangan kepada ibu bapak kita nggak boleh. Kemudian wala tanhurma, jangan bentak-bentak ibu bapak kita, nggak boleh. Itu termasuk durhaka. Ya, faqul lahuma qawlan karima, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Caranya cara baik-baik ngomong sama orang tua. Bagaimana? Maka dengan demikian kita harus perhatikan yang demikian. Yang terakhir, bagi ibu juga harus begitu kepada anaknya, supaya jangan kita nanti celaka. Sebab berapa banyak orang nanti akan celaka di akhirat. Wailul li auladi Adam min abaihim. Ya, celakalah para orang ibu, para orang tua yang bagaimana? Orang tua itu la yu'allimunal Quran, enggak mau anak ngajarkan anaknya tentang Al-Quran. Kalau nggak bisa kan suruh datang ngaji sini, ini ada Pak Ustaz kita yang ngajar sini. Ini perhatikan, jangan sampai anak kita nggak ngerti tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wal adaba, anak itu ajar ngerti adab sopan santun, punya akhlak, punya budi pekerti. Sekarang banyak orang menjadi pendidikan tinggi-tinggi S1, S2, S3, tapi nggak punya akhlak. Untuk apa itu? Jadi ajar anak itu mempunyai akhlak. Yang ketiga kata Rasulullah, kemudian kata Allah wal fardhu, ngerti anakku kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada orang tua. Bayang sapu ngajuhara, jangan sampai anak itu menjadi bodoh, nggak ngerti sholat, nggak ngerti baca Quran, nggak punya akhlak. Maka ini adalah tugas daripada ibu bapak. Saya kira demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi